Memang dari awal juga sudah sangat aktif ya Ibu di perkuliahan Iya. nih, ikut kegiatan. Sejak kecil memang tidak bisa diam. Jadi ketika jadi ibu rumah tangga itu saya juga ya kayak kursus-kursus bikin kue. Waduh, kalau lulus udah berdiri sendiri nih, nggak sama orang tua, harus gimana? Itu kan kadang kita bingung nih Bu untuk Ya. mengatur keuangan kita. Wah, Saya punya bisnis makanan dan minuman sampai hari ini. halo rekan karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang, di mana di sini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang luar biasa di Universitas Brawijaya. Kembali lagi dengan aku Mada, dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu alumni keren di Universitas Brawijaya yang udah banyak banget nih karir di UB maupun di luar UB seperti itu. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ibu Mimin. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Selamat pagi Mada. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sangat sumringah, sepertinya sudah sangat siap untuk ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman di Ya, rumah. insya Allah. Ya. Nah, Ibu hari ini udah lagi ada kesibukan apa nih Bu? Kalau hari ini aku khusus meluangkan waktu untuk Brawijaya. Wah, terima kasih banyak Ibu, sangat terharu saya bisa Ibu sempatkan untuk kesini. Kalau boleh tahu, saya mau tahu dulu nih Bu, Ibu kan dari Universitas Brawijaya Bu, alumni UB. Kalau boleh tahu dari angkatan berapa, kemudian di fakultas dan prodi apa ya Ibu? Nah kalau angkatannya ini sebenarnya kalau yang official angkatan 95 ya. Jadi aku masuk di UB sampai lulus itu diakui sebagai angkatan 95. Tapi sebenarnya saya masuk ke Brawijaya itu sejak tahun 94. Jadi ada waktu 94 nggak bisa masuk ke UB waktu itu S1-nya, nggak lolos, zaman itu UMPTN ya. Nah itu aku nggak lolos, cuman sama orang tua harus diwajibkan untuk tetap kuliah. Akhirnya masuk di D3 Kesekretariatan. Nah karena di D3 Sekretariatan itu akhirnya mengenal Fakultas Ilmu Administrasi dan akhirnya jatuh cinta dengan dunia keuangan. Akhirnya masuk ke administrasi niaga. Kayak gitu. Waktu itu administrasi niaga. Kalau sekarang jadinya administrasi bisnis ya. Oh, di VIA ya Ibu? Di ya? VIA. Berarti memang sebenarnya sudah dari awal sudah ke UB, tapi habis itu melanjutkan untuk selanjutnya itu di VIA itu tadi ya, dari vokasi ke VIA seperti itu. Kemudian dari selama kuliah itu udah ngapain aja Ibu? Barangkali ikut kegiatan apa gitu? Ya, sejak tahun 94 aku tuh udah aktif di kegiatan intra maupun ekstra. Jadi kalau di intra itu kan ketika jadi mahasiswa baru itu sudah banyak sekali kan kegiatannya di Brawijaya ya. Iya, betul. Salah satunya adalah lomba karya tulis ilmiah. Nah di 94 itu aku ikut dan alhamdulillah juara 1 gitu kan. Nah terus kemudian di senat ikut kepanitiaan, terus kemudian beberapa lomba debat dan lain-lain itu ikut. Nah kalau di ekstra juga sudah ikut dari 94 itu. Gitu. Berarti memang dari awal juga sudah sangat aktif ya Ibu di perkuliahan nih, ikut kegiatan, bahkan ikut lomba juga ya. Jadi nggak cuman di organisasi atau kepanitiaan tapi juga lomba ya. Wah, iya, keren betul. banget. Mungkin setelah lulus nih Ibu langsung bekerja atau ada studi lanjut dahulu atau bagaimana nih Ibu? Nah, ketika saya di akhir masa studi itu kan sudah ketemu dengan suami saya saat ini kan. Nah, kemudian saya langsung menikah. Nah, setelah menikah, udah saya niatkan untuk menjadi ibu rumah tangga full time. Jadi saya kemudian memiliki anak full time, mengurusi rumah sama anak-anak sampai mereka sudah lumayan besar. Saya baru berkegiatan di luar. Cuman sejak kecil memang tidak bisa diam. Jadi ketika jadi ibu rumah tangga itu saya juga mulai ya kayak kursus-kursus bikin kue, baca-baca buku resep, praktek kayak gitu. Akhirnya itu yang membuat saya punya bisnis makanan dan minuman sampai hari ini kayak gitu. Ya. Berarti bisnis yang Ibu mulai pada saat itu sampai sekarang masih eksis ya Ibu? Masih, alhamdulillah. Tadi makanan dan minuman. Ya. Kemudian
Apakah selain itu masih ada kegiatan-kegiatan lain Ibu sampai saat ini yang Ibu lakukan? Banyak banget ini. Gak apa-apa Ibu, mungkin barangkali menginspirasi teman-teman agar Ya. bisa lebih produktif seperti Jadi itu. jadi sebenarnya kalau hari ini itu kita mungkin ada di satu titik ya, itu sebenarnya kita jangan berhenti. Karena kayak saya ketika saya full time ibu rumah tangga, saya tetap belajar tentang misalnya bikin makanan ya. Beli buku resep, kemudian praktek, ikut kursus-kursus kayak gitu. Nah, setelah itu saya bisa punya bisnis food and beverage. Nah, kemudian setelah itu saya ikut senang baca-baca buku tentang keuangan. Ketika anak-anak sudah mulai sekolah, saya banyak kegiatan longgar kayak gitu, saya mulai ikut training, seminar tentang keuangan. Akhirnya memberanikan diri terjun sebagai financial planner independen itu di tahun 2013, mulai 2013 itu. Gitu. Nah, kemudian setelah itu saya dapat kesempatan untuk menjadi tenaga ahli bidang CSR di Pemprov Jawa Timur. Nah, tahu CSR tadi? CSR itu corporate social responsibility. Jadi kan di Jawa Timur ini memiliki perusahaan-perusahaan yang besar-besar ya, tingkat regional maupun nasional maupun regional. Nah, mereka itu punya kewajiban untuk menyisihkan keuntungannya 2% untuk dikembalikan ke masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Nah, Pemprov Jawa Timur itu istilahnya memfasilitasi agar CSR, dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan itu tepat sasaran sesuai arah pembangunan dari Provinsi Jawa Timur. Nah, tugas saya menyelaraskan itu. Kemudian selanjutnya setelah masa pandemi berakhir itu, kemudian saya berkesempatan menjadi konsultan untuk industri halal sampai hari ini juga. Memang banyak sekali ya Ibu kegiatannya. Tapi dari yang saya tangkap dari cerita Ibu nih, dari awal dari awal lulus ke karir Ibu sekarang itu masih nggak yang langsung banget gitu ya, masih ada gap ketika menjadi ibu rumah tangga. Berarti kan menandakan kayak sebenarnya tuh akan ada waktunya ya untuk teman-teman, apalagi mungkin teman-teman yang perempuan gitu. Saya sendiri kadang mikir apakah nanti lulus itu bisa langsung bekerja atau nanti bagaimana, itu kan kadang menjadi kekhawatiran sendiri ya. Tadi dari cerita Ibu ini kayak mungkin akan ada suatu saatnya nanti kita seperti itu. Iya, betul banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga bahwa setiap manusia itu kan punya titik sendirinya masing-masing ya, punya jalan ceritanya masing-masing. Jadi nggak usah merasa minder ketika misalnya kita tidak punya hari ini, misalnya kita masih full time ibu rumah tangga misalnya, tapi kan ketika anak-anak nanti sudah mulai besar, mulai sekolah dan mereka punya kehidupan sendiri, kita ini kan sudah sudah banyak waktu luang. Maka jangan berhenti di satu titik. Belajarlah hal-hal yang lain sehingga itu yang akan bisa membuka peluang-peluang karir di masa yang akan datang. Kayak gitu sih. Jadi dari itu semua saya mau menanyakan lagi nih Bu, kira-kira dari Ibu sendiri merasa apakah yang Ibu dapatkan selama kuliah itu berdampak ke Ibu sekarang nggak sih Bu? Kayak misalnya selama kuliah kan tadi Ibu sering ikut lomba dan sebagainya, jadi sekarang tuh masih sangat termotivasi untuk melakukan berbagai hal gitu. Dari Ibu sendiri ada merasakan dampak itu langsung nggak? Sangat-sangat sebenarnya secara langsung itu enggak ya, tapi kan sebenarnya yang paling terasa itu adalah dari jaringan alumninya. Jadi ketika saya menjadi tenaga ahli di bidang CSR itu saya dapat tawaran menjadi tenaga ahli itu juga karena waktu itu saya menjadi moderator di sebuah diskusi di Ikatan Alumni UB Jawa Timur. Pesertanya ternyata ada beberapa dari pejabat di Pemprov Jawa Timur. Nah, akhirnya karena mungkin melihat saya bisa membawakan suasana diskusi dan membuat diskusi itu lebih hidup mungkin ya. Kemudian saya ditawari untuk menjadi tenaga ahli itu. Dan kebetulan karena memang saya juga suka
jadinya ya udah oke, jalan. Sebenarnya juga sudah terlatih selama kuliah kan ikut debat gitu, jadi membiasakan untuk bicara itu ternyata memang membantu ya. Saya saat ini Iya. teman-teman tuh masih banyak yang aduh males ikut kegiatan nih, pengen ikut fokus kuliah, tapi ternyata itu juga membantu ya Ibu Iya. untuk ke depannya. Karena kalau prinsip saya ketika kita di masa-masa kuliah itu adalah masa-masa kita untuk eksplor ya. Kita eksplor kemampuan kita banyak belajar dari berbagai macam, entah itu teman orang maupun sebuah kegiatan. Kemudian kita juga bisa berjejaring dengan tidak hanya teman kuliah atau satu kelas, tapi juga lain kelas, lain angkatan, lain fakultas. Nah itu kan penting banget. Nanti ketika kita di dunia kerja itu atau di dunia nyata itu kita tetap butuh kita berjejaring dengan teman-teman kita yang sudah pernah kita kenal dulu gitu loh. Gitu. Memang menjalin relasi itu sangat penting ya untuk sekarang Iya, ya. betul. Bisa saja membantu untuk bagaimana kita nanti ke depannya seperti itu ya Bu. Iya. Menginspirasi sih saya sendiri, jadi mulai kayak siapa tahu dari apa yang sudah saya lakukan selama ini sama kuliah mungkin suatu saat akan membantu saya seperti itu. Betul. Kemudian tadi kan Ibu sekarang menjadi financial planner secara independen ya. Nah, saya sendiri mau nanya nih Bu, kira-kira ada nggak sih Ibu tips and trick untuk teman-teman atau mungkin yang mau lulus atau mungkin utamanya kadang kan perempuan merasa kayak aduh nanti kita harus ngurus keuangan keluarga, tapi juga misalnya kalau kita bekerja bagaimana, Ibu ada nggak tips and trick untuk kayak itu? Nah, sebenarnya kan untuk cara ngatur uang itu kadang tidak diajarkan secara langsung di dunia perkuliahan. Iya kan? betul. Dan kita kadang itu belajarnya otodidak. Nah, padahal kalau otodidak bisa jadi kita kesandung-sandung, ada salah-salahnya gitu. Nah, makanya sebenarnya saya sangat concern untuk memberikan edukasi kepada generasi Z hari ini gitu. Makanya beberapa roadshow yang pernah saya lakukan di kampus-kampus itu teman-teman Gen Z itu sangat antusias. Jadi mulailah untuk mengatur keuangan yang ada kita hari ini. Jadi berapapun keuangan kita dimulainya dari income kita itu kan dari misalnya dari uang yang diberikan oleh orang tua. Nah itu anggap income kita. Terus kemudian kalau kita punya income tambahan, misalnya kita sudah punya job di luar kuliah, kita misalnya punya part time gitu. Iya, part time atau kita punya kita kreatif gambar atau jualan online atau apa. Nah, itu anggap sebagai income. Memang itu adalah income kita. Atur income yang kita dapat itu mulai hari ini kayak gitu. Nah, aturan untuk dan ngatur dana yang kita miliki itu ada aku bilang itu jadi 4 ya, kita atur menjadi 4 pos gitu ya. Pos pertama itu 10% itu untuk sosial, kemudian zakat, infak dan lain-lain. Nah, itu kita sisihkan 10%. Kemudian 20% kita sisihkan untuk investasi. Tabungan dan investasi. Jadi itu wajib. Berapapun yang kita miliki coba sisihkan 20%-nya untuk kita tabung dan kita investasikan. Kemudian yang ketiga, kalau kita udah punya utang, tapi aku harap teman-teman belum ya. Tapi nanti suatu saat ya, pasti mungkin nanti akan pingin punya rumah, beli rumah lewat KPR. Beli sepeda motor atau mobil lewat leasing kayak gitu. Nah, itu maksimal adalah 30% dari income kita untuk bayar cicilan. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Nanti akan mempengaruhi yang lainnya. Nah, sisanya 40% itu untuk biaya hidup kita. Biaya hidup ini kan bisa berupa makan, minum kita sehari-hari, termasuk juga untuk transport. Misalnya juga untuk sewa tempat dan lain-lain misalnya. Terus misalnya juga untuk komunikasi kita, beli pulsa, beli kuota dan lain-lain kayak gitu. Jadi usahakan untuk mengatur sesuai dengan pakem yang tadi 10, 20, 30, 40. Jadi untuk zakat, infak, sedekah, untuk tabungan dan investasi, untuk
hutang kalau sudah punya. Nah, dan sisanya baru untuk biaya kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita misalnya memang alhamdulillah tidak punya utang, ini naikkan menjadi tabungan dan investasi dan bisa mungkin nambah untuk biaya hidup sehari-hari. Itu pakemnya. Barangkali membantu untuk teman-teman di rumah yang saat ini masih kebingungan nih, kira-kira gimana ya cara ngatur keuangan nanti kalau lulus juga semakin baik jadi berdiri sendiri kan. Kadang ada anak-anak tuh yang merasa waduh kalau lulus udah berdiri sendiri nih nggak sama orang tua harus gimana, itu kan kadang kita bingung nih Bu untuk mengatur keuangan kita. Wah tadi mungkin teman-teman di rumah bisa terbantu ya dengan saran-saran dari Ibu. Selain itu tadi Bu, tips and trick untuk mengatur keuangan dari Ibu sendiri ada nggak tips and trick teman-teman yang saat ini di kuliahan tuh masih bingung kayak untuk menentukan arah karirnya gimana? Kalau Ibu sendiri kan memang ada gap nih Bu, mungkin dari Ibu ada saran nggak buat teman-teman sekarang yang masih kebingungan untuk mencari arah karirnya? Oke, kalau hari ini misalnya masih bingung mau menjadi apa, segera mencari tahu. Kita ini mau jadi apa kayak gitu, karena kalau kita istilahnya mau ngikutin sesuai aliran aja, aliran air gitu, itu takutnya nanti hanyut gitu. Nah mulai hari ini coba tentukan mau pinginnya berkarir menjadi apa, apakah itu sesuai dengan jurusan yang hari ini diambil atau mau berbeda, itu terserah saja ya. Karena ketika kita sudah kita memiliki satu tujuan, artinya kita nanti akan mempersiapkan petanya itu lewatnya mana, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih contoh aku pengen jadi bekerja di sebuah perusahaan obat misalnya, contoh aja anak saya ya. Anak saya lulusan dari FTP. Oh, di UB juga di Ibu. UB. Angkatan 19 tahun 2019. Lulus alhamdulillah lumayan lah tepat waktu. Kemudian ketika dia ikut yang ke perusahaan-perusahaan itu apa namanya? Seleksi bersama bukan, gitu. Sebelum lulus yang magang. Oh, magang. Nah, ketika dia magang itu salah satunya itu di perusahaan vaksin waktu itu. Tapi vaksin untuk hewan. Di Surabaya ada namanya Pusvetma. Nah, setelah dari situ dia merasa enjoy banget. Dan dia punya cita-cita, aku mau bekerja di perusahaan vaksin kayak gitu. Padahal kalau perusahaan vaksin di Indonesia kan terbatas banget ya. Gitu kan. Nah, tapi ternyata karena dia fokus sehingga dia benar-benar mantengin itu satu perusahaan vaksin di Indonesia ini terbesar, termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, dan alhamdulillah masuk. Gitu. Artinya ketika dia sudah menentukan, maka dia akan tahu dia mau lewat mana. Nah, makanya teman-teman hari ini yang misalnya belum punya cita-cita, coba segera tentukan cita-citanya apa sehingga akan mempersiapkan diri mulai hari ini. Misalnya mempersiapkan tentang TOEFL-nya misalnya gitu kan. Ketika TOEFL-nya masih jelek, dia berusaha meningkatkan kayak gitu. Atau misalnya IP-nya, IP-ku ternyata masih kurang ya. Oh, aku berarti mau mengulangi beberapa mata kuliah yang masih kurang. Ya, kayak gitu kan. Terus misalnya organisasiku masih ini, aku nggak punya prestasi, aku mau ikut beberapa lomba atau ikut organisasi di luar kuliah kayak gitu. Nah, artinya kita sudah punya roadmap nanti mau ngapain. Kalaupun nanti di tengah jalan misalnya kayak saya ternyata tidak sesuai, ternyata saya langsung menikah gitu kan, langsung punya anak gitu kan, syukuri aja. Syukuri aja kondisi yang saat itu gitu. Tapi minimal kita itu sudah berusaha dari awal. Toh misalnya contoh kayak saya, ketika anak-anak sudah mulai dewasa, saya bisa mulai membangun karir saya dan alhamdulillah sudah masih berjalan gitu. Dan on the track gitu kan. Gitu. Berarti adanya mungkin pada saat itu bisa saja ada teman-teman yang mengalami seperti Ibu nih waktu baru mau lulus sudah disuruh menikah sama orang tuanya, terus kayak aduh nanti nikah nih ngehambat hidupku gitu kan. Mungkin ada yang merasa kayak gitu, berarti belum tentu ya Bu? Belum tentu, masih bisa saja nanti kedepannya setelah ini masih ada jalan yang lain yang bisa ditempuh. Iya. Bisa
mendapatkan apa yang diinginkan dari awal gitu ya Ibu. Iya, Berarti betul. ya, mungkin untuk teman-teman di rumah yang saat ini mungkin merasakan hal yang mirip-mirip dengan Bu Mimin gitu, bisa terinspirasi dari Ibu ini ya. Karena kan roadmap-nya kan sebenarnya udah kita bikin tuh, Iya. tapi kita berhenti dulu. Iya. Iya kan? Gak ada salahnya istirahat gitu Iya, ya. istirahat. Istirahat untuk menata ulang tuh gak ada salahnya loh teman-teman. Kita Iya. tidak perlu terus-menerus mempush gitu ya. Siapa tahu memang ada jalan yang lebih baik gitu ya Ibu. Iya, betul. Dari Tuhan seperti itu. Mungkin terakhir nih Bu, ada nggak Ibu pesan atau kesan untuk teman-teman di rumah gini yang bisa menyemangati teman-teman agar bisa lebih semangat berkuliah, semangat mencari kerja? Bagaimana Ibu? Mungkin boleh dibantu? Oke, yang pasti tipsnya mungkin umum banget ya, tapi ini penting juga. Jadi yang pertama bersyukur. Hari ini kita ada di posisi mana? Syukuri. Terus kemudian kita mulai melakukan introspeksi diri. Kira-kira kekurangan kita itu di mana? Kita syukuri, kita introspeksi, dan kita evaluasi diri kita, kekurangan kita ada di mana, dan tingkatkan. Nah, dan kita jangan sampai berhenti di satu titik. Artinya kita merasa nyaman di satu titik itu, keluar. Jadi keluar dari zona nyamannya. Walaupun misalnya sekarang orang tua sudah mencukupi semuanya, aku nggak kekurangan apa-apa, tapi itu menjadi zona nyaman kalian dan itu akan melenakan. Jadi keluar dari zona nyaman itu, upgrade diri kita, ilmu, skill kita, mumpung kita masih ada waktu. Percayalah nanti ketika di dunia nyata, waktu kita itu kayak dikejar-kejar, kayaknya habis gitu. Apalagi kalau udah menikah, punya anak, waktu kita udah habis. Makanya ketika masih masa kuliah ini, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada nanti masanya kita akan rebahan aja ketika kita udah tua. Dan jangan lupa berjejaring ya. Jadi berjejaring itu dari hari ini kita mulai kayak gitu. Jadi kita aktif di organisasi, entah itu organisasi di dalam maupun di luar kampus, kemudian organisasi sosial juga bisa kayak gitu. Nah itu penting banget untuk tempat kita belajar bersosialisasi, bekerja sama dengan orang, karena itu nanti akan penting banget ketika kita bekerja di luar. Karena intinya kita kan ini makhluk sosial ya, kita pasti akan ketemu banyak orang, dan orang-orang ini bisa kita istilahnya kita bisa bersinergi untuk sukses, dan itu juga nanti ketika kita di dunia kerja itu penting banget kayak gitu. Apa ada lagi Bu? Enggak, kayaknya itu aja, nanti banyak-banyak jadi nggak berguna malah dilupakan nanti. Jadi cukup 3 itu tadi, bersyukur, upgrade ilmu dan skill, iya kan? Terus sama berjejaring gitu. Oke. Itu mungkin teman-teman di rumah yang saat ini mungkin sudah mau lulus atau masih baru mulai kuliah, masih bingung nih kuliah mau ngapain. Kita yang pertama harus bersyukur, kemudian upgrade diri baik dari pelajaran di kuliah, kemudian dari luar secara kegiatan, organisasi dan lain sebagainya. Selain itu kita juga perlu untuk berjejaring ya, agar siapa tahu suatu saat itu bisa membantu kita semua untuk meniti karir yang lebih baik seperti itu ya. Mungkin dari saya juga itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya, dan untuk teman-teman di rumah terima kasih banyak. Nah, kira-kira selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama siapa lagi nih? Ingin tahu lebih lengkapnya? Ikuti terus ya sosial media kami. Sampai jumpa.